Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera dan sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua terpilih PGI, Ketua Umum ya, yaitu kita sering panggilnya pendeta, tapi beliau ini unik sekali. Ingin dipanggil, udah call me Bung Jeki gitu. Ya. Selamat siang, Pak Pendeta. Selamat siang, Gus. Senang bisa jumpa di sini dalam suasana yang sangat rileks. Iya. Saya ketemu beliau di acara Rakernas dan memoderatori beliau dengan tokoh-tokoh lintas agama. Dan siang hari ini kita akan kembali menyuarakan betapa pentingnya kita merawat kerukunan umat beragama di Indonesia. Bung Jeki, kalau kita pahami bahwa bangsa Indonesia ini luar biasa ya, karena didirikan dengan berbagai tokoh lintas agama. Kemudian yang paling penting adalah alhamdulillah bangsa ini menjadi rujukan dan menjadi contoh bagaimana keragaman ini menjadikan kita bisa dipersatukan dalam sebuah ideologi Pancasila. Kira-kira pesan apa ini sebagai Ketua Umum terpilih PGI Bung Jeki untuk bangsa kita, bangsa Indonesia dalam rangka untuk merawat kerukunan umat beragama? Satu, kerukunan itu, Gus, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah. Luar biasa. Kita bisa pergi kemana-mana dan kita punya bandingan. Punya bandingan. Betapa kayanya, betapa luar biasanya, betapa berwarna-warninya Indonesia. 17.000 pulau. Dengan berbagai latar belakang etnis, agama, dan lain-lain. Semua jadi mosaik ya, yang sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Dan ini harus disyukuri setiap saat. Ini harus diselebrasi. Diselebrasi ya. Diselebrasi. Orang terkagum-kagum dari luar. Betul. Ya, bahwa kita punya soal kadang-kadang. Gesekan-gesekan. Karena memang kita sangat majemuk. Tapi bahwa kita bisa mengelolanya dan terus bertahan sampai saat ini. Itu memang sebuah rahmat yang harus kita syukuri. Dan kita dipersatukan Pancasila tadi. Kita dipersatukan dalam ideologi Pancasila, kita dipersatukan dalam latar belakang budaya yang setara satu dengan yang lain, ya, dengan sikap yang bisa saling terbuka dan menerima. Itu juga karakter kepulauan ya. Karakter kepulauan itu orang memang terlatih untuk berdialog. Orang terlatih untuk berhubungan. Orang terlatih untuk terbuka dan menerima satu dengan lain dalam negosiasi-negosiasi di masa lampau. Jadi kita memang bertumbuh dalam tradisi itu. Masya Allah. Sangat luar biasa tadi penjelasan dari Bung Jeki again ya, Masya Allah. Beliau itu ketua umum, tetapi memang ya supaya lebih ada chemistry, lebih ada kedekatan cair ya, kita panggil Bung Jeki. Tetapi di lain itu, saya kira ada hal lain yang ingin juga kita sampaikan ke publik ini, Bung Jeki, bahwa bangsa Indonesia ini sebentar lagi nih akan ada lagi hajatan. Kemarin kan hajatan ini, ini ada hajatan pilkada serentak, dan seringkali dalam hajatan pilkada serentak itu ada aspek-aspek agama yang sangat sensitif ya. Kira-kira pesan damai apa yang perlu kita sampaikan ini kepada publik supaya pilkada serentak ini berjalan damai dan kerukunan umat beragama itu sangat penting, harus menjadi priority ini. Jangan sampai gara-gara pilkada serentak yang sifatnya jangka pendek tadi rusak. Betul Gus. Saya mencatat kita akan melakukan pilkada serentak di 545 daerah ya, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Serentak ini. Ini sebuah kalau mau dilihat sebagai perayaan pesta demokrasi, ini perayaan pesta demokrasi yang sangat luar biasa besar. Luar biasa ya. Dan semua harus ikut di dalam selebrasi itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Untuk memilih, untuk menentukan pilihan bagi masing-masing daerahnya dalam perjalanan ke depan. Dan di dalam atau di tengah keragaman itu, ya kita membangun atau menentukan pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip kenegarawanan yang betul-betul kuat dan solid ya. Demokrasi yang dibangun di atas sikap yang transparan, sikap yang equal, yang terbuka satu dengan yang lain, saling menerima, saling mendukung ya, untuk memilih pimpinan yang akan menuntun kita dalam perjalanan setidaknya 5 tahun ke depan. Jadi kami menganjurkan masyarakat berpartisipasi penuh, mengambil bagian, jangan sampai golput, itu hak demokrasi, bahwa pemilihan umum dan pilkada hanya salah satu komponen di dalam demokrasi. Jadi ini yang harus kita bangun, sehingga dia bisa juga
mempengaruhi komponen-komponen lain yang kita kembangkan atau kita dorong kemudian untuk menghasilkan sebuah platform demokrasi yang betul-betul substansial, yang bukan semata-mata prosedural bahwa itu telah jalan. Oleh karena itu, keadilan di dalam proses-proses transparansi, kerukunan, ya, paling utama dalam proses-proses seperti itu, menjamin good governance di dalam tahapan-tahapan proses, hindari politik-politik uang itu merusak, atau juga polarisasi berdasarkan etnis, berdasarkan agama, berdasarkan latar belakang golongan, karena itu mendowngrade, menurunkan kualitas demokrasi yang mau kita capai dan tingkatkan. Bahwa tentu saja ada orang selalu di dalam proses-proses seperti ini mengemukakan pertimbangan-pertimbangan etnisitas, pertimbangan-pertimbangan agama dan lain-lain. Itu sah-sah saja, tetapi jangan mendowngrade yang lain. Jangan menyudutkan atau jangan menyangkali kehadiran yang lain, supaya semuanya bisa berkompetisi secara dan terbuka. Kita rayakan pilkada serentak itu tentu dengan rasa kegembiraan, saling menghormati beragam kita boleh berbeda pilihannya, tetapi persatuan itu yang paling utama, bukan begitu Bung? Karena berulang kali kan Gus kita lihat selepas pilkada atau pilpres yang bertarung para pemimpin udah damai, yang dibuntutnya di masyarakat gontok-gontokan dan kita bilang padahal kita betul-betul membutuhkan. Penting sekali ini Bung Jeki, akan kita emphasize message ini kepada masyarakat bahwa kerukunan dan kedamaian untuk Indonesia itu jauh lebih utama, dan kita juga berdoa semoga pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan besok ini. Besok. Ini jadi kita harapkan hitungan jam berlangsung dengan damai, dan kita akan dipilihkan oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa memajukan daerahnya masing-masing, dan juga tentunya untuk bangsa Indonesia. Nah, terakhir ini sesinya Bung Jeki. Kan Bung Jeki alumni Harvard ini, Amerika, dan saya kira kita kepingin bangsa Indonesia itu menjadi rujukan dan destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Jadi saya sering mengatakan PKUB Go Internasional di pusat kerukunan umat beragama inilah menjadi leading sektor bagaimana membawa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini, terkenal dengan kerukunan umat beragamanya. Bagaimana menurut pandangan mimpi ini? Itu bukan mimpi lagi Gus. Saya sebelum di PGI kan saya di kantor utusan khusus Presiden untuk hubungan antaragama. Mandat kita kan keluar. Mengkampanyekan wasatiyat Islam, mengkampanyekan dialog antaragama dengan karakter Indonesia, dan di mana-mana kita bisa melihat dan merasakan bagaimana orang mengapresiasi Indonesia. Di Vatikan itu Pancasila diapresiasi sungguh. Di Vatikan, Indonesia selalu menjadi rujukan, karena orang memang melihat fakta bagaimana mengelola negara yang begitu beragam, begitu majemuk, dengan tradisi historinya sangat panjang, dan ini yang harus menjadi collective pride. Kebanggaan bersama yang tidak boleh dirusak, yang harus diejawantahkan bahkan dalam proses-proses pilkada. Kita memberikan contoh. Saya baru kemarin tadi malam saya kembali dari Myanmar, percakapan untuk bagaimana proses-proses Myanmar lagi setelah kudeta 2021 dan mereka tentu kepingin tahu banyak belajar tentang Indonesia dong Sebelum kudeta 2021 berbagai delegasi dari Myanmar dikirim ke Indonesia, sampai ke provinsi-provinsi untuk belajar kohesi sosial. Saya mendampingi mereka sebagai fasilitator, juga training di Myanmar beberapa kali. Salah satu ketika pertemuan selesai, apa yang menjadi reaksi mereka? Kami tidak punya seperti Pancasila yang Indonesia punya. Itu tidak ada kolektif identity, collective pride juga. Collective pride. Jadi mereka kan terpecah di dalam juga macam-macam etnis di sana sampai saat ini tegang-tegangan. Jadi saya kira mari kita syukuri. Sungguh-sungguh jangan kita rusak. Kita rusakin kemajemukan yang telah menjadi kebanggaan bangsa ini. Dan ini harus kita bawa untuk promosikan internasional. Kita harus menginternasionalisasi. Kalau boleh saya mau cerita juga nih Bung Jeki ini, itu kan dari Myanmar. Saya kurang lebih 2 minggu yang lalu ini baru pulang dari Serbia. Ada interfaith dialog Indonesia and Serbia. Itu ada kisah, dan itu kisah nyata, sering di-quote juga dan disampaikan oleh mereka juga, bahwa
presiden mereka dulu namanya Yugoslavia, namanya Bos Tito, Ya, ya. Pak Tito. Kemudian ada komunikasi atau dialog, ya seperti kita dialog begini nih. Bedanya mereka angkat 2 presiden. Kira-kira Presiden Tito Yugoslavia saat itu membanggakan. Ini kalau saya sudah nggak jadi presiden Bung Karno, saya sudah siapkan tentara yang kuat, militer yang sangat kuat, alat-alat militer yang sangat canggih. Nah, kamu kira-kira apa yang kau wariskan? Legasi apa yang akan kau bawa untuk bangsa Indonesia kalau kau sudah nggak memimpin? Apa jawaban Bung Karno? Saya akan wariskan mereka ideologi Pancasila. Yugoslavia diwariskan dengan tentara militer yang canggih, pecah-pecah itu negara. Kita alhamdulillah bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila sampai saat ini dan insya Allah sampai selama-lamanya akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Amin. luar biasa itu, Bung Jeki. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, itu saya kira true story dan saya kira merasakan kita sama. Karena itu kita memang harus menginternasionalisasi. Siap, Ya, dan gagasan dari Pak Menteri Agama yang sekarang untuk membawa itu level dan Indonesia. ini amanah Pak Presiden juga di Asta Cita nomor 8 itu kan janji Presiden dan beliau concern banget terkait dengan harmoni kerukunan umat beragama dan harmoni juga. Ya, Indonesia harus menjadi rujukan. Sekali lagi tentunya kita juga punya persoalan-persoalan di dalam, tetapi di atas semua persoalan kita bisa menyelesaikan selalu ya, dan kita bisa hadir dengan wajah yang lebih damai, lebih toleran. Terima kasih sekali nih Bung Jeki, Ketua Umum terpilih dari PGI, dan semoga kita stay keep in touch. I'll be more than happy if you then invite me in your community. Kita kan harus banyak ruang dialog dan seterusnya. Baik, Gus, dan tolong disupport juga, dikampanyekan PKUB Go International. Let's make Indonesia as the reference and destination for the world in terms of religious harmony. Amin. Terima dan kasih. Selamat untuk mempersiapkan diri untuk pilkada besok. Ingat, hindari politik uang, hindari politisasi identitas dan lain-lain. Boleh saya titip satu? Oh, boleh, silakan. Kepada para pimpinan gereja, jangan terpancing dengan politik uang dan dengan janji-janji. Janji-janji selalu lebih manis dari orang yang menjanjikan. Tapi saya kira bangsa kita udah mulai cerdas kok. Ini artinya pilih mereka dengan kualitas yang bagus, yang amanah, yang jujur dan seterusnya. Baik, saya kira itu semoga silaturahim kita dengan Ketua Umum PGI terpilih Bung Jeki banyak manfaat dan faedah, dan let's contributing to peace together. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup sesi kita wawancara sangat luar biasa ini dengan Pendeta Jeki, dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.